وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin, semua kita pasti mengetahui tugas sebagai suami, ayah, sebagai warga negara. Tapi sudahkah kita mengetahui tugas hidup di dunia yang sesaat ini? Dengan mengetahui tugas hidup, maka kita akan mengetahui tujuan hidup, hakikat hidup, makna hidup, pedoman hidup, teman hidup, yang menyebabkan akhirnya hidup ini menjadi bermakna dan berarti. Tidak seperti hewan, binatang yang tidak mengetahui tugas hidupnya, sedangkan kita Allah karuniakan akal untuk memilah dan memilih yang baik, yang buruk, yang benar dan salah, yang hak dan yang batil. Tugas hidup kita tidak ada jalan lain adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepadanya. Az-Zariyat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah maknanya luas. Segala aktivitas kehidupan di dunia ini, selama niatnya karena Allah, selama aturannya sesuai syariat Allah, selama tujuannya mencari ridha Allah, dan itu adalah ibadah. Mahdoh, ghair mahdoh, hablu minallah, hablu minan nas, ritual atau sosial. Segera gerak langkah apapun yang kita lakukan selama niat karena Allah, lillahi ta'ala, selama sesuai dengan aturan Allah, billah, dan selama tujuannya mencari ridha Allah adalah ibadah. Aktivitas keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan, yang tadi niat karena Allah, sesuai aturan Allah, tujuan dan mencari Allah adalah ibadah. Bekerja ibadah, belajar ibadah, kita makan, kita minum ibadah, berpakaian ibadah, naik kendaraan ibadah, kalau niatnya karena Allah. Karena itulah setiap langkah kehidupan kita jadikan potensi mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia rasanya kalau sesuatu yang kita lakukan tanpa bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hidup itu adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita mendapatkan ujian dari Allah. Seperti anak kita yang sekolah perguruan tinggi, dia akan naik kelas, naik tingkat ketika mendapatkan ujian dari guru dan dosennya. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin berat ujian yang dialaminya. Begitu kita juga hamba Allah yang beriman, semakin mantap imannya, semakin kuat akidahnya, semakin khusyuk ibadahnya, maka semakin Allah berikan ujian-ujian berat kepadanya. Dan ujian yang terberat dialami oleh para nabi dan para rasul.
Bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, bertahun-tahun ingin memiliki anak. Ketika punya anak, diperintahkan untuk menyembelihnya. Bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Ayub dengan sakitnya, bertahun-tahun sakit, tapi sabarnya luar biasa. Bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan kekayaan yang luar biasa, kerajaan yang hebat, bahkan bukan hanya manusia, jin, binatang menjadi pasukannya. Ujian dialami oleh Nabi Sulaiman, lulus dari ujian. Begitu pula Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengalami ujian, teror mental, teror fisik dialaminya. Para ulama, para tabi'in, sahabat semuanya mengalami ujian. Semakin mantap iman kita, semakin berat ujian dialaminya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kehidupan kematian, siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang terbaik hartanya, jabatannya, yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu selama kita hidup ini kita mengalami ujian. Ujian ekonomi kah? Ujian kesulitan kah? Ujian yang kita alami sekarang. BBM naik, sembako naik, kehidupan makin susah. Bahkan tanda kutip kita sedang dimiskinkan oleh pejabat-pejabat kita. Dan ini adalah ujian bagi kita. Yang ketiga, hidup adalah sementara. Di dunia ini sangat singkat. Kita baru mengalami alam dunia setelah melewati alam roh dan alam rahim. Sangat singkat di dunia ini. Paling lama 100 tahun itu udah jarang sekali. Umur Rasulullah 63 tahun. Lalu nanti kita masuk ke alam berikutnya, barzah. Berapa lama? Sampai kiamat. Lalu apa yang dialami sekarang saudara kita, keluarga kita yang ada di alam barzah? Sadarkah kita akan masuk ke alam barzah? Menunggu kiamat. Setelah itu dibangkitkan, masuk ke alam berikutnya, padang mahsyar. Berapa lama? Wallahu a'lam. Setelah itu kita dimisa, ditimbang, dihisab, melewati jembatan sirat, akhirnya surga dan neraka. Masih panjang kita menghadapi kehidupan. Karena itu Rasulullah mengingatkan, aqyasul ummati zikral maut wa asadu istidadan. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita hidup sangat singkat. Bodoh itu orang kalau singkatnya hidup tapi digunakan untuk maksiat, zina, mabuk, durhaka, zalim, korupsi, pengkhianat. Berarti dia bodoh. Kenapa dia akan sengsara selama-lamanya? Semis-miskinnya di dunia hanya sementara, sekaya-kayanya di dunia hanya sangat singkat. Karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus ingat hidup ini adalah sementara. Karena sementara itulah kita harus tahu pedoman hidup. Yang menyelamatkan hidup kita harus hanya punya pedomannya. Pedomannya adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan tersesat dengan kedua hal itu, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membeli mobil, motor, pasti ada buku panduannya. Ketika kita cuek, tidak peduli dengan buku panduan yang disampaikan oleh perusahaan pemilik mobil atau yang mengeluarkan mobil tersebut. Ini kan mobilnya mobil saya, terserah saya. Akhirnya karena terserah kita, mobil itu pun tidak tahan lama, rusak, masuk ke bengkel, turun mesin dan sebagainya. Begitu pula kita di dunia ini. Ya, ada buku panduan yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Buku panduannya jelas, yaitu Quran dan Sunnah.
yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, yang bisa membahagiakan kita dunia akhirat. Lalu kita beranggapan terserah gua, yang penting kan gua bisa hidup. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Hidupnya akan sengsara di dunia daya karena tidak ikut pedoman yang Allah keluarkan, Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui pedoman hidup, maka kita harus tahu siapa yang harus kita teladani, teladan hidup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah teladan yang terbaik. Sebagai pemimpin teladan yang terbaik. Sebagai kepala rumah tangga teladan yang terbaik. Sebagai kakek terbaik, ayah terbaik, suami terbaik. Sebagai politikus negarawan terbaik, pedagang terbaik. Sebagai apapun contoh ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ingin syafaat. Bagaimana cara mendapat syafaat? Perbanyak salawat dan mencontoh Rasulullah dalam keseharian kita, sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di padang mahsyar. Nanti ketika kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teladan hidup. Setelah kita mau teladan hidup, maka kita pun harus mengetahui tentang visi misi hidup kita. Apa visi misi hidup kita? Visi kita adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Ini khalifah. Kita ini adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayah pemimpin bagi anaknya, suami pemimpin bagi istrinya, RT pemimpin bagi di RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, sampai terus ke atas. Semuanya pemimpin. Sampai diri kita pun adalah pemimpin untuk diri kita sendiri dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang mendapatkan perlindungan Allah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian misi hidup kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai hamba-hamba Allah beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kadang ada orang berislam hanya ritual saja, sholatnya iya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya. Tapi ketika berumah tangga dia lupa dengan aturan Islam. Ketika berpolitik lupa dengan aturan Islam. Ketika berbudaya, berekonomi lupa dengan aturan Islam. Lupa dengan aturan Islam, berarti dia belum Islam secara kafah. Misi hidup kita adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang Islam kafah secara sempurna di setiap lini, di setiap kehidupan kita. Kenapa bisa terjadi ada orang sholatnya rajin tapi maksiatnya tekun? Kenapa ada orang yang puasanya dilakukan, sunnahkah dilaksanakan, tapi bohongnya, korupsinya? Dia haji tapi korupsinya luar biasa. Pengkhianat ke dalam negeri ini, zalim kepada ulama, zalim kepada rakyat kecil. Hukum tumpul tajamnya hanya ke bawah, tumpul ke atas. Jawabannya sederhana, karena dia Islam, ya, tapi hanya setengah-setengah dalam Islamnya. Sekadar ritualnya saja, belum masuk ke dalam relung hatinya, belum masuk ke dalam Islam secara kafah. Sedangkan misi hidup kita di dunia ini menjadi muslim yang kafah secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui tugas hidup, tujuan hidup, pedoman hidup, misi-misi hidup, sehingga kita menjadi hidup ini bermakna dan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barakallahu li wa lakum
fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.